Tuhan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Ayo mana suara? Pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ada nih Julia tadi, ini Bernika. Lagi di rumah semua ya ini ya. Mas Likvan juga nih ya. Udah gabung dari tadi Mas Likvan nih. Ya Pak. Oke. Ada teman-teman yang lain juga nih ya. Oke, silahkan nanti kalau mau disiapkan dulu, monggo langsung disiapkan aja. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu dan berjumpa kembali nih di perkuliahan kita yang kemarin juga udah kita ketemu ya sebentar. Nah gini aja deh biar bisa luas. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di pagi menuju siang atau udah siang ya ini, siang hari ini ya. Ini memang agak saya setting siang karena tadi dilalah ya, bahasa Jawanya dilalah itu kebetulan. Kebetulan di sesi pagi tadi ada perkuliahan juga, jadi saya undurkan biar aman. Nggak apa-apa ya, untuk 15-an menit. Untuk teman-temanku semuanya, terima kasih kemarin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengirim atas pertanyaan saya ya, question di Classroom ya. Classroom, kemudian saya kasih tugas dan nanti saya akan nilai juga. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Ada 22 anak ini yang sudah mengirimkan. 22 teman-teman kita semuanya ya. Yang belum ini ada Mas Yoga Aji, ini belum. Oh, Yoga Ajinya ada 2 ya. Mas Yoga Ajinya ada 2 nih akunnya. Akunnya ada 2. Mas Yusuf juga belum, dan Mas Nandang dan Pak Widodo. Ini mungkin juga terkait kesibukan ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita untuk cek lagi bisa dikirimkan, saya open aksesnya masih jalan terus di Classroom gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang lain sambil nunggu juga. Halo Mas Likvan. Kabarnya gimana? Sehat? Sehat Pak. Puji Tuhan. Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan ya udah sehat fit di hari ini, dan kemarin juga sering juga chat-chatan sama Mas Likvan. Pokoknya sehat selalu untuk teman-temanku semua, agar kita juga bisa terus mengikuti perkuliahan yang ada. Dan ngomong-ngomong nih, by the way, terkait kesehatan ya, teman-teman semuanya jangan lupa ya, untuk kita dahulukan vaksin ya. Untuk teman-temanku semuanya udah vaksin semua ini yang semester 1 nih, teman-teman semuanya. Atau ada yang belum nih? Sharing aja nggak apa-apa. Baru sekali, Pak. Ya? Baru sekali. Baru sekali. Mbak Julia, Mbak Nurjana juga sekali. Mas Lik, Bernika juga sekali. Aduh Pak. Edor. Mas Likvan udah belum vaksin? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Nanti ya teman-teman diusahakan jangan sampai ketinggalan kalau ada info vaksin dari Univet. Kita biasanya buka di gedung kita itu di depan. Itu nanti biasanya kita pakai sampai 2 vaksin ya. Kalau yang Moderna kayaknya malah 3 ya. Saya udah nggak update juga karena saya udah dari lawas Sinovac yang awal dulu ya. Apa sih fungsinya? Vaksin itu nanti penting untuk teman-temanku semuanya, karena teman-teman nanti menjadi gambaran ya, teman-temanku, untuk persiapan kita melangkah di era pandemi seperti saat ini. Karena kesehatan yang utama dan juga vaksin itu menjadi salah satu acuan kita agar kita lebih bisa sehat dan juga lebih bisa siap menghadapi era pandemi ini, karena ditakutkan nanti kalau tidak vaksin nanti teman-teman jadi lemah juga, meskipun memang beberapa teman-teman mungkin udah ada yang kuat juga ya untuk daya tahannya, tapi bisa di booster dengan vaksin itu bisa lebih fit lagi seperti itu, untuk juga prepare kita semester ini. Karena apa, di semester ini nanti untuk teman-temanku semester 1 ya menjadi proyek contoh nih nanti teman-teman semuanya. Insya Allah kita di
bulan-bulan November atau Desember nanti, doakan saja kalau lancar, kita akan terapkan 50-50 untuk tatap muka secara langsung, gitu ya. Kita tidak daring lagi, jadi 50-50 bagi yang vaksinnya sudah nanti 2. Jadi syarat utama untuk kampus menyelenggarakan perkuliahan secara langsung ya, tatap muka langsung, TPM ya, itu nanti teman-teman syaratnya mahasiswanya harus vaksin. Ya seluruh komponennya harus vaksin seperti itu sampai 2 kali gitu ya. Nah itu penting kiranya untuk menunjang teman-temanku semuanya, makanya harus melakukan vaksin itu. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya dan atensinya di siang hari ini. Yang mana teman-teman udah menyempatkan waktunya nih. Saat Solo sedang panas-panasnya nih ya. Saat Sukoharjo ding. Sukoharjo sedang panas-panasnya. Udah mulai terasa belum panasnya? Ayo, di sana. Halo teman-temanku. Tunggu dulu ya, saya share screen dulu. Wait a minute. Bentar. Share screen dari saya apakah mulai terlihat, guys? Belum, Pak. Sudah? Belum? Pak Berni. Apa? Oke, ini agak lemot ya. Wait ya. Sudah. Alhamdulillah. Sudah ya. Sebentar, saya memasukkan teman yang lain dulu nih. Ada yang belum masuk. Wait a minute ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke. Kemarin sudah saya share juga ke teman-teman terkait tugasnya ya. Saya menyuruh teman-teman untuk apa kemarin? Mengirimkan apa? Ayo kemarin. Email. Ya, mengirimkan email. Jadi kita kemarin bertukar pesan ya. Saya belum bertukar sih. Coba nanti ya. Kita tunggu dulu. Oke. Kita kemarin sudah bertukar pesan via email ya. Kenapa sih saya menyuruh teman-teman ya? Menyuruh teman-teman untuk mengirimkan pesan itu yaitu untuk teman-teman belajar dan mengenal yang namanya jaringan asinkron dan juga jaringan yang sinkron. Kalau jaringan sinkron, ini kita sudah praktek nih. Practically kita sudah melakukan jaringan sinkron dengan praktek kita ketika kita tatap muka seperti ini, via daring seperti ini ya. Ini namanya kita sudah melakukan jaringan sinkron. Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Supriyoko dan Bu Maria. Wah, ini suara. Oke, sambil nunggu teman yang lain juga, ini ada yang gabung lagi nih. Oke, lanjut ya teman-teman semuanya. Kemarin kita sudah share seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya biar teman-teman mengenal jaringan yang asinkron ya. Ini saya jelaskan dulu di pertemuan kali ini. Kenapa kok kemarin saya memberikan tugas seperti itu? Karena di pertemuan kali ini sedikit saya akan menjelaskan lagi tentang jaringan di komunikasi sinkron maupun asinkron ya. Oke.
Oke, teman-teman tentunya mengenal ya bentuk komunikasi untuk daring asinkron. Tentunya teman-teman sudah cukup banyak yang mengenal ya. Nah, apa sih itu? Bisa dilihat di sini ya. Sebentar. Nah, komunikasi daring sinkron biasanya kita mengenalnya ya, komunikasi online ya, online kalau teman-teman pernah dan sering melakukannya waktu kecil, waktu SMP, SMA, itu kan kita sering menghabiskan waktu biasanya kan ya, dengan komunikasi daring sinkron, misalkan dulu Skype bentuknya, atau via akhir-akhir ada WhatsApp, seperti itu ya. Itu bentuk komunikasi daring sinkron ya, kita bertatap muka, kita ngobrol kayak gitu. Jadi komunikasi serempak yang mana itu kita bisa menggunakan komputer atau device ya, alat untuk berkomunikasi seperti itu dengan individu lain di waktu yang sama kayak gini. Sekarang ini kita lakukan. Bisa mungkin teman-teman bisa biasa dulu pakai Facebook misalkan nih, ada contohnya ya. Atau conference-nya Facebook, selain itu juga video chat-nya juga ada video conference-nya juga. Di WhatsApp juga sama, ada video conference-nya juga. Nah, saya yakin teman-teman pasti sudah pernah melakukan, dan saat ini juga kita sudah melakukan. Nah, bentuk-bentuk norma-normanya itu kadang kan berbeda-beda. Nah, terkadang kita harus mencermati mana hal yang harus kita pakai, dan mana hal yang kadang kita nggak boleh pakai seperti itu. Halo teman-teman semuanya. Halo, apakah suara saya terdengar teman-temanku semuanya? Saya cek dulu. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Sudah. Dengar, Pak. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Nah, layanan yang lain yang bisa kita rasakan dalam teknologi daring ini ya, kita bisa via chat juga. Jadi, selain kita bertatap muka nih secara langsung seperti ini ya, secara video seperti ini ya, kita juga bisa chat. Jadi layanan text chat-nya kita bisa aktifkan di samping kanan biasanya. Teman-teman misalkan malu-malu nih untuk berbicara atau sedang tidak bisa memungkinkan misalkan dalam perjalanan tapi dengerin materi sambil dengerin perkuliahan. Maaf Pak, saya nggak bisa tatap muka. Nah, itu bisa langsung dengan chat via chat di samping textbook-nya ada biasanya. Nah, itu bisa memastikan juga kita bisa online lah. Jadi kita bisa tahu kayak gitu. Layanannya juga sama, terkandung di beberapa macam aplikasi. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi-aplikasinya. Bahkan di terakhir-terakhir ada WhatsApp, pernah ada juga Line ya, Kakao Talk. Kayak gitu kalau teman-teman dulu sempat mengikuti ya. Kalau mungkin masa-masa teenage ya, masa-masa remajanya teman-teman waktu dulu tuh pasti selalu mengikuti itu. Meskipun sekarang udah mulai bergeser ya, ada Zoom meeting, ada Google Meeting ya, Gmeet, lalu ada beberapa aplikasi yang lain juga, seperti yang kemarin sudah pernah saya bahas juga ya. Oke, next. Nah, layanan-layanannya biasanya kan banyak juga ya. Jadi ada layanan video conference yang kemarin juga sudah saya share ya, ada Skype, ada Google, ada Hangout, ada berbagai macam hal, termasuk Zoom meeting yang saat ini kita pakai ya. Nah, ini juga kemarin sudah teman-teman ketahui juga ya tentang ini ya. Ini kita review saja ya, review aja karena kemarin juga sudah kita lakukan seperti itu. Mengaktifkan Google, seperti itu teman-teman juga sudah tahu semua, dan kemarin juga sudah saya ingatkan juga cara-caranya ya. Oke, kita cek dulu ya. Oke, beberapa halnya memang sudah kita lakukan begitu ya.
Nah, maka dari itu penting kiranya menjadi hal yang wajib ya untuk teman-teman ketahui ketika kemarin kita wajibkan teman-teman mengirimkan email ya. Ini kayak stop dulu. Wajib kiranya kita kemarin saya wajibkan untuk kita berkirim email itu agar teman-teman tahu dan bisa mengerti tentang aplikasi ataupun cara pengiriman kiriman data atau kiriman chat ya atau kiriman pesan secara asinkron. Karena tadi kan juga sinkron seperti itu. Nah, untuk asinkron teman-teman biasanya pakai email. Nah, itu pentingnya saya ingatkan lagi. Misalkan teman-teman nanti mau mengelamar pekerjaan atau melakukan tugas-tugas seperti itu ya. Itu biasanya pakai itu kayak gitu. Jadi pakai email. Nah, itu penting kiranya jadi tahu. Karena saya mewajibkan teman-teman. Dari pengalaman teman-teman kemarin gimana? Ada yang mau share dulu nggak? Pengalaman berkirim pesan email kemarin. Gimana? Ada yang mau share cerita dulu nggak nih? Monggo. Share dulu dong, yuk. Cerita dulu kemarin. Karena kan teman-teman udah pernah kan, pasti udah pernah membuat email. Tapi kan untuk mengirim pesan seperti kemarin saya juga udah baca beberapa sih ya. Tentang teman-teman nih, tentang teman-teman semuanya kemarin. Ada yang cita-citanya pengen jadi wirausaha. Ada yang teman-teman juga pengen apa ya, macam-macam pokoknya kemarin itu. Sebentar ya, saya cek dulu. Sebentar. Oke. Gimana teman-teman kemarin kesan-kesannya? Kira-kira kalau mengirim via pesan nanti, kalau dalam pekerjaan udah memahami ya, mana saja yang bisa dikirimkan ya. Oke, berikut saya akan share yang lainnya ya. Setelah kemarin kita berpacu dalam tugas yang teman-teman lakukan kemarin. Oke. Ini akan saya share dulu. Wait. Share dulu sebentar. Oke, karena teman-teman kemarin udah saling sharing ya, sambil nunggu dulu ya. Oke, udah bisa dilihat share screen terbaru dari saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kalau dipikir-pikir ya, karena kemarin teman-teman udah saling bertukar email dengan saya nih ya, teman-teman udah ngirim email ke saya. Kemarin saya bahas cita-cita, lalu juga ada gambaran teman-teman ya. Tapi nanti saya cek lagi. Nah, itu secara tidak langsung, itu kan menghubungkan kita ya. Jadi account saya berhubungan dengan account Mbak Kinanti nih, dengan Mbak Julia, lalu juga dengan Mas Likvan dan teman-teman yang lain juga, dengan Mbak Nurjana, dengan Mbak Rekita, dan teman-teman yang lain. Nah, kiranya dengan begitu, secara tidak langsung, kita udah saling saling menjadi kelompok tersendiri. Nah, di situ kita tuh secara tidak langsung sudah menjadikan kita sebagai keluarga undigital ya, atau digital citizenship. Jadi kita tuh sudah sama-sama menjadi warga digital ya, digital perkuliahannya Pak Fatul ya, perkuliahan saya secara nggak langsung, karena juga tugas-tugas sudah saya share ya, Mas Likvan sudah jadi kepala ketua digital citizenship-nya nih, Mas Likvan nih berarti ya. Nah, secara tidak langsung kita itu udah
menjadi satu kesatuan secara online gitu ya. Memang ini agak halus sih, tapi memang faktanya begitu. Faktanya menjadi seperti itu ya. Setiap orang, setiap warga ya yang sudah punya account online terhubung satu dengan yang lainnya itu bisa saling bertatap muka dan juga bersharing secara langsung begitu ya. Nah, itulah disebut warga negara atau kewargaan digital. Nah, kita tuh udah jadi satu. Dunia mayanya ini ilustrasi gambar-gambar seperti ini ya. Kita kalau udah bisa sharing, itu semuanya bisa punya hak yang sama kayak gitu. Baik itu orang-orang ataupun teman-teman yang lain suatu hari ya ke depan kalau sudah akunnya sudah online itu punya hak yang sama seperti itu ya. Dan semua itu menjadi warga negara atau warga digital ya. Jadi orang-orang yang sadar bahwa kita tuh udah ditempatkan dalam sistem digitalisasi, kita tuh udah insya Allah udah punya kecerdasan berperilaku teknologi ya. Ini saya juga teman-teman saya terapkan ke teman-teman semuanya. Kita udah bisa email, mengirim email, udah bisa pakai Zoom meeting, udah bisa pakai Google Meet kayak gitu. Saya anggap ya teman-teman itu udah pasti punya kecerdasan perilaku teknologi dan bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam menggunakan teknologi. Nah, makanya semuanya menjadi warga digital dan memiliki kewajiban yang sama ya dalam menjunjung tinggi, misalkan etiket, norma perilaku, serta memiliki tanggung jawab di dunia maya ini, begitu ya teman-teman semuanya, kayak gitu ya. Nah, warganegaraan digital ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan pengetahuan ya. Karena kemarin kan kita sudah share ya beberapa macamnya. Jadi secara nggak langsung teman-teman sudah memiliki pengetahuan mengenai penggunaan teknologi di dunia maya, ya, mengenai ya baik dan benar tentunya ya. Kadang ada anak kecil juga tuh, ada kita contohkan di situ. Udah sesuai nggak sih? Nah, udah sesuai waktunya belum nggak sih dia jadi warga digital? Kan juga nggak tepat kadang ya. Usia masih belia semakin membuka kemungkinan ada yang pelanggaran norma-norma. Jadi kadang kan ada bocil-bocil nih ya sebutannya nih ya. Ada yang pernah sharing-sharing gitu ya teman-teman di thread atau di apa namanya kasus apa kayak gitu kan ada bocil-bocil penghinaan terhadap seseorang ini karena si anak menghina anaknya ini atau menghina misalkan ada artis kayak gitu kan dihina artisnya nggak terima kayak gitu. Ternyata setelah ditelusuri usia penghinaan itu masih kecil. Nah, ini menjadi rawan teman-temanku semuanya. Jadi kita warga digital terkadang juga harus menyesuaikan juga usia yang kita bolehkan atau usia yang seharusnya memiliki kenorma-normaan yang tepat itu kadang harus disesuaikan begitu ya. Jadi kalau kita bertanggung jawab itu pasti orang dewasa ya, orang dewasa, seorang warga digital itu pasti kita punya norma-norma yang tepat, punya tanggung jawab yang tepat. Nah, jadi kita nggak semena-mena untuk anak kecil kayak itu kita bolehkan menggunakan dan semena-mena kita bebaskan seperti itu. Harus dengan tanggung jawab orang tua, misalkan ya, seorang anak kecil misalkan. Ini bagian dari norma yang kita pakai dalam kita menerapkan warga digital ini. Dan ini teman-teman saya harap ya, teman-teman juga bisa menularkan, misalkan teman-teman punya dedek-dedeknya nih ya, punya adik-adik kecil, misalkan dia pakai HP ya, harus dengan pemenuhan ya, harus dengan pengelolaan orang tua kayak gitu, aksesnya kita cek kayak gitu dengan orang tua kayak gitu ya. Jangan sampai salah-salah itu semua jadi salah kaprah seperti itu. Karena takutnya ditakutkan ya kemudian hari kalau kita tidak punya norma, tidak punya tanggung jawab yang tepat di usia yang tepat, itu akan menjadi salah dan akses digital itu menjadi komponen yang tidak baik seperti itu. Nah, apa aja sih komponennya untuk kewarganegaraan digital? Jadi teman-teman yang kemarin udah share juga pasti tahu ya, lingkungan belajar dan akademis itu menjadi komponen utama kita sebagai warga digital. Salah satunya lah ya, karena teman-teman akademisi, saya anggap akademisi ya, karena ini teman-teman udah mahal loh ya, udah nggak siswa lagi tapi mahasiswa. Jadi udah paling siswa yang paling-paling deh, pokoknya kayak gitu deh. Mahanya lah, mahanya siswa. Jadi teman-teman lingkungan belajar di akademik, itu teman-teman juga warga digital seorang teman-teman di kampus. Jadi teman-teman punya Facebooknya si ini, punya kenalan ini di angkatan ini, kayak gitu kan.
atau di fakultas lain punya teman yang lain juga untuk di digital online-nya. Nah, itu teman-teman jadi punya akses ke mereka. Nah, ini lingkungan belajar akademis ini salah satu one of komponen kewarganegaraan atau komponen kewargaan digital kayak gitu ya. Satu dari lingkungan yang lain seperti itu. Nah, komponennya bisa ada akses digital, misalkan belajar menghargai hak setiap orang, misalkan ya. Kalau kita belajar di akademis ini ya. Jadi kita kalau perkuliahan gini kan nggak mungkin memotong saya terus, saya lagi menjelaskan gitu kan nggak mungkin. Nah, itu salah satu belajar menghargai hak dari seorang kayak gitu ya. Dan itu teman-teman penting juga untuk kiranya kita praktekkan di teknologi informasi ini secara terbuka. Misalkan teman-teman teleponan dengan siapa, itu kan nggak mungkin motong-motong terus. Atau mungkin kalau teman-teman ikut conference ya, ikut seminar kayak gitu ya, online, itu kan juga harus menghargai si pemakalahnya, begitu caranya. Itu salah satu norma yang adanya aktivitas digital ini, kayak gitu. Oke, ada juga komponen yang kedua yaitu komunikasi digital. Di mana setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasinya, yaitu menggunakan media digital. Misalkan saat ini kita menggunakan Zoom meeting ya, warga digital juga diharapkan dapat mengetahui kelebihan dari komunikasi tersebut seperti itu ya, yang sesuai lah kiranya seperti itu. Oke. Dan teman-teman udah pasti tahu ya komunikasi digital ini ya. Nah, kalau kita berkomunikasi dan kita tahu teknisnya, itu akan jadi enak kayak gitu. Komponen yang kedua ini yaitu komunikasi digital. Misalkan teman-teman tahu Zoom ya, oh tahu doang. Beda kalau teman-teman udah menggunakan dan tahu benar-benar, itu jadi beda. Misalkan, oh ini Zoom ini terbatas videonya, oh Zoom ini tidak full, harus bisa apa namanya, harus bisa 40 menit misalnya kayak gitu. Jadi semua itu teman-teman harus tahu, oh ini cara login-nya, oh ini cara raise hand-nya kayak gitu. Nah, teknologi ini menjadi penting untuk teman-teman, komponen teknologi komunikasi digital ini ya. Nah, selain komunikasi secara online tadi, ada juga komponen yang lain yaitu literasi digital. Ada yang pernah tahu literasi digital itu apa? Literasi itu apa sih? Ada yang tahu? Monggo. Literasi itu membaca, Pak. Ya, boleh. Bisa masuk juga. Membaca ya, memahami suatu data dengan membaca, memahami suatu informasi dengan membaca. Literasi, kita berliterasi. Ada yang mau memberikan gambaran yang lain juga? Silahkan. Selain membaca apa? Untuk belajar ya, proses mempelajari. Membaca, kita untuk mempelajari, kita harus berliterasi. Di mana di dalam digital kita juga harus terus berliterasi ya. Misalkan kita mempelajari terus teknologi yang ada, kita nggak boleh ketinggalan. Misal teman-teman pakai Zoom, kemarin kita pakai Google Meeting, nggak apa-apa, kita besoknya pakai Zoom kayak gitu. Kita harus terus berliterasi untuk apa ya? Kita terus belajar apa aja yang bisa kita ajarkan dan juga apa aja yang bisa kita serap dalam pembelajaran itu kayak gitu. Jadi pelajar dan pengajar diharapkan sama-sama up to date. Saya ini insya Allah bisa nih up to date nih Zoom ya. Untuk teman-teman juga ternyata juga bisa nih untuk up to date Zoom. Makanya kita bisa saling sharing. Kalau yang nggak up to date cuma nge-share file saja, ngirim file terus, kayak gitu kan mungkin nggak bisa up to date pakai Zoom kayak gitu kan. Jadinya kan kesannya jadi tidak sama-sama up to date. Jadi kita nggak bisa komunikasi seperti ini kayak gitu ya. Disayangkan karena teknologi nggak ada kok. Pemerintah juga menyediakan kok aksesnya dan bantuannya untuk pendidikan, yaitu kuota belajar ya. Udah dapat kuota belajar nih teman-teman semuanya? Zoom-nya? Belum, Pak. Belum? Berarti kita tunggu nanti ya. Tapi semester yang awal udah dapat juga atau belum? Belum, Pak. Mungkin di pertengahan ya, Pak Widodo. Berarti memang ada beberapa yang komponen yang belum bisa memaksimalkan kita berliterasi ini, Pak Widodo. Mohon maaf berarti ini Bapak nggih. Ya, ini menurut
Dari Kementerian. Nggak ada paket nunut kantor, nunut Iya Pak Widodo. nunut kantor penyuluhan. Ini kebetulan nggak dapat paketan tapi nunut, Pak, Oh, paketnya. dari kantor ya Pak Widodo. Jadi teman-teman juga makasih sekali teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Ini memang prosesnya panjang ya, karena ini pendidikan, sistem pendidikan kita itu membutuhkan memang bantuan-bantuan yang nggak hanya sekali dua kali, ini harus konsisten. Kalau teman-teman dipaksa harus daring, ya tetap harus bantuan terus berjalan seperti itu. Tapi memang idealnya seperti itu, dan terkadang kita juga masih stuck beberapa hal, belum bisa maksimal terkadang di pendidikan kita ya. Tapi nggak apa-apa, proses kita jalani, teman-teman juga saya tahu. Misalkan teman-teman kuotanya terbatas, nggak apa-apa, nggak harus tatap muka, misalkan kameranya dimatikan untuk memang kalau teman-teman jaringannya nggak terlalu kuat, misalkan seperti itu. Tapi kalau jaringannya unlimited atau apa, boleh bisa dipakai. Apalagi kalau yang udah ada dapat bantuan ya, kayak gitu. Lalu komponen yang selanjutnya dalam kita mengenal lingkungan kita, dan juga komponen warga digital, yaitu lingkungan yang selanjutnya itu mengenal lingkungan sekolah dan tingkah laku. Nah, ini penting karena setiap orang di sekolah ataupun di kita ya, kalau kita sebagai akademisi ya, kita punya teman, kita punya kenalan itu di akademisi, di kampus. Nah, kita kan itu namanya lingkungan kita. Jadi kita tahu kalau kita update status gitu, Mas ini nih update status di perpustakaan gitu, jadi semangat nih. Kayak gitu. Itu lingkungan sekolah kita bisa lihat via aplikasi-aplikasi yang teman-teman punya, misalkan Facebook, atau teman-teman punya hobi, misalkan hobi punya hidroponik, atau hobi sekarang yang lagi update tuh memelihara cupang atau menernak cupang tuh. Nah, itu kalau teman-teman share kan, ini segini loh, saya punya cupang ini berharga segini. Nah, teman-teman menimbulkan lingkungan yang positif, menimbulkan usaha baru seperti itu. Nah, saya harap di lingkungan sekolah kita ya, di perkampusan kita, di Unive juga gitu, teman-teman bisa menimbulkan hal yang positif dengan tingkah laku yang teman-teman bisa bisa share gitu ke teman-teman yang lain. Jadi kita bisa positif terus. Dan setiap warga digital memiliki hak dan privasi yang sama terkait kebebasan berbicara ini. Nah, ini menjadi penting guys, menjadi sangat penting karena apa? Karena kita semua punya hak yang sama ya, dan itu terkadang membuat kita menjadi aware atau kadang menjadi tantangan juga kalau kita tidak aware atau kita tidak peduli akan hal itu, menjadikan kita ngawur gitu. Teman-teman kalau aku bisa ini kok komentar komentar sak senenge, nggak boleh gitu. Kita punya hak yang sama, jadi kita harus menghargai kewargaan digital teman kita yang lain. Jadi kalau ada kesalahan ya boleh diingatkan, tapi jangan sampai menyakiti hati dan juga merugikan pihak lain kayak gitu. Seperti itu. Karena apa? Karena di masa saat ini, masa yang sangat kritis seperti ini, ya kita menjadi penting ya, karena ada UU ITE kayak gitu. Nah, itu menjadi penting untuk kita semuanya untuk kita terapkan.